Pak Susno, beberapa hari yang lalu terjadi lagi seorang polisi menembak polisi lainnya. Ini kejadiannya di Solok, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Kejadian di Solo ini adalah suatu tragedi yang sangat memilukan ya, sangat menyedihkan juga. Kita prihatin dan juga sekaligus sangat memalukan. Kenapa sangat memalukan? Karena terjadi internal polisi menembak polisi dan mereka sudah sama-sama berpangkat perwira ya, AKP. Satunya Kasat Reserse, satunya Kabak Ops gitu. Ini memalukan. Apalagi latar belakangnya kejadiannya itu sangat memalukan karena persoalan tambang ilegal, tambang liar. Jadi satunya jadi backing tambang liar, ya saya katakan polisi hitam, yaitu AKP Dadang, satunya AKP Ulil, Kasat Serse, dia yang memberantas tambang ilegal atau tambang liar. Ya, si Bekeng ini tidak setuju, entah perselisihan apa, entah apa, mungkin mengganggu rezeki gelapnya, karena dia adalah Bekeng daripada tambang liar, ya terjadilah penembakan sampai mati itu. Lalu isu tentang tambang ilegal ini kan sepertinya susah sekali ya Pak diberantas ya, malah mungkin cenderung makin subur gitu. Itu penyebabnya apa ya Pak? Eh, Jelas susah ya, susah. Hampir semua Polda, bahkan hampir di semua lokasi di Indonesia ini ada tambang liar. Mengapa ada tambang liar? Karena Indonesia kaya akan tambang ya, kaya akan mineral, minyak bumi, gas, batu bara, aluminium, emas, kemudian galian C dan lain-lain ada ratusan macam. Nah, mengapa sampai terjadi tambang liar? Ini yang tidak diselesaikan permasalahan pokoknya. Liar itu artinya tanpa izin ya, tanpa izin, kemudian menambang dan tidak akan terjadi tambang liar kalau tidak ada yang membekingi. Karena tambang tambang liar ini semua mata bisa melihat gitu ya. Tambang emas misalnya semua orang bisa tahu. Galian C ini terbuka kepada publik, semua orang bisa lihat. Tambang batu bara liar semua bisa lihat. Mengapa bisa terjadi? Ya karena mendapatkan izin untuk menambang itu sangat sulit gitu satu. Yang kedua, kalau dia liar, pasti perlu backing. Ya, maka adalah yang membackingi. Yang membacking itu bukan hanya polisi saja. Polisi dari segi hukumnya, ada juga instansi yang terkait dengan izin pertambangan, ada juga instansi keamanan lainnya, ada juga pemerintah daerah, ada juga preman gitu yang jadi backing-backing ya. Akhirnya karena ada backing banyak backing membacking maka itu berjalan seolah-olah tidak terjadi tambang liar padahal itu kasat mata gitu ya. Jadi yang namanya backing ini sudah pasti ada ya Pak? Ya pasti ada, kalau nggak ada backing ya mana mungkin dia berjalan. Satu hari orang nambang saja sudah ketahuan. Contoh tambang batu bara liar di Sumatera Selatan, di Kalimantan dan lain-lain yang banyak batu baranya itu bahkan ada alat berat, ada bulldozer, ada ekskavator, kemudian di situ ramai gitu, banyak sekali. Mustahil aparat keamanan tidak tahu, mustahil pemerintah daerah tidak tahu, mustahil juga instansi yang bertanggung jawab terhadap pertambangan tidak tahu. Semua tahu, tapi tutup mata. Nah, mengapa tambang liar ini tidak boleh dibiarkan? Karena merugikan negara, pajaknya nggak masuk, restribusi nggak masuk, kemudian dana reklamasi nggak masuk pada negara dan lain-lain nggak masuk pada negara. Dana-dana itulah yang disalurkan kepada Bekeng oleh Cukong. Nah, negara rugi, kantong daripada yang membikingi yang tebel gitu. Nah, itu jelas ada backingnya. Tanpa backing nggak mungkin gitu ya. Kalau memang negara sudah dirugikan sedemikian besar ya Pak, tapi kenapa sepertinya penindakan penambang ilegal ini tidak pernah kelihatan hasilnya gitu Pak?
Ya penindakannya hanya hangat-hangat tai ayam ya. Contohnya Hmm. saja dulu kan pernah ada kasus di Kalimantan, namanya siapa, dihebohkan, bahkan dia jadi koordinator yang memungut dana itu. Heboh, ditangkap. Ditangkap dia saja, tapi yang lain kan enggak. Di, tidak hanya di Kalimantan saja, di provinsi lain hampir semua provinsi itu eh, ada tambang liar. Jenisnya macam-macam. Kalau di Sumatera Selatan misalnya ada tambang liar, minyak yang bekas-bekas Pertamina, bekas BPM dan sebagainya. Ada tambang liar batu bara, ada tambang liar galian C. Ini semua provinsi hampir semuanya punya. Mengapa tidak bisa diberantas? Ya karena seolah-olah dipelihara. Mengapa dipelihara? Ya karena menghasilkan. Menghasilkan ya ada setorannya. Kalau tidak menghasilkan ya jelas ditangkap ya. Kenapa? Semua bisa lihat, semua menikmati, tapi negara tidak menikmati. Nah, tinggal sekarang serius nggak mau berantasnya. Ya kalau serius mulai dari mana? Ya dari atas, karena itu berjenjang gitu ya. Nah sekarang semua instansi lah, bukan hanya polisi saja yang menikmati hasil dari tambang liar ini. Nah sekarang bagaimana memberantasnya? Tergantung kemauan dan tergantung piranti lunaknya. Nah, kenapa saya katakan tergantung Piranti Luna? Piranti Luna itu peraturan perundang-undangan. Tambang liar ini seolah-olah dipaksa masyarakat untuk nambang liar. Mengapa dipaksa masyarakat menambang liar? Karena mengurus izin tambang untuk tambang rakyat misalnya susah sekali. Nah, tambang ini beradanya di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat hanya jadi penonton untuk tambang-tambang yang dikelola oleh perusahaan besar. Padahal itu di tanah mereka. Peraturan perundang-undangan kita, undang-undang pertambangan, memungkinkan untuk dilakukan tambang oleh rakyat. Namanya tambang rakyat dalam skala kecil. Persoalannya adalah untuk mengurus izinnya itu hampir tidak mungkin rakyat bisa. Mengapa? Tingkat pengetahuan rakyat itu kan sangat tidak memadai lah untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi persyaratannya. Contohnya saja, harus membuat peta, harus membuat koordinat, harus membuat kajian AMDAL, harus membuat lain-lain. Ya mana mungkin mereka bisa. Kemudian izinnya itu harus berjenjang dari pemerintah daerah sampai pemerintah provinsi sampai ke pusat. Ya mana mungkin. Jadi karena tidak mungkin dilakukan izin itu diurus oleh rakyat, maka terjadilah tambang liar. Dan mengapa tambang liar terjadi? Ya karena ada yang melindungi. Ya macam-macam lah yang melindungi. Jangan hanya dialamatkan Polri saja. Hampir semua beberapa instansi menikmati itu. Jadi kalau kita mau baik, mau tidak ada tambang liar, peraturan perundang-undangannya diperbaiki. Dipermudah tambang oleh rakyat. Jangan sampai rakyat menjadi penonton padahal daerahnya banyak tambang. Setelah itu baru tambang-tambang tersebut berizin. Kalau ada izin tidak perlu backing karena mereka apa? Tidak mungkin ditangkap. Karena apa tidak ditangkap? Karena izinnya ada, mereka membayar pajak, mereka membayar retribusi, mereka membayar kewajiban-kewajiban lain. Tinggal pemerintah, instansi terkait, yaitu Kementerian Pertambangan, memberikan bimbingan, guidance, bagaimana cara menambang yang baik dan benar. Nah, begitu. Jadi artinya sebenarnya masih ada solusi atau cara yang bisa diambil untuk menghilangkan tambang ilegal ini ya Pak ya? Bukan masih ada, tapi ada kalau mau. Yaitu apa? Peraturan perundang-undangan tentang tambang rakyat itu dirubah. Persyaratannya dirubah. Jangan susah-susah. Nah, Ya. persyaratannya bila perlu dibuatkan oleh Dinas Pertambangan karena mereka pembina ya. Tetapi kalau mereka persyaratannya tetap seperti sekarang, maka tidak mungkin rakyat akan mendapatkan izin penambangan karena sangat susah. Pengetahuan mereka tidak sampai di situ. Apalagi ngurus sampai ke kementerian dan lain-lain. Jadi kalau mau menghilangkan tambang ilegal, bukalah tambang rakyat. Dan itu suatu prinsip keadilan gitu. Keadilan mengapa? Karena rakyat di sekitar tambang itu bisa menikmati. Jangan mereka jadi penonton. Jadi bukalah dipermudah, undang-undangnya dirubah, persyaratan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan tambang rakyat itu dipermudah, diberikan bimbingan, sehingga mereka dapat izin. Kalau izin bukan lagi tambang liar, karena bukan tambang liar tidak perlu ada backing, tetapi mereka harus membayar pajak, membayar retribusi, membayar royalti, dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga ini bisa menjadi titik awal untuk memberantas tambang ilegal itu ya Pak ya. Iya, kalau pemerintah tidak peka pada ini, maka berarti pemerintah lah yang membiarkan terjadi tambang liar, pemerintah lah yang membiarkan terjadi kericuhan, maka tinggal tunggu saja akan terjadi seperti ini terus-terusan, backing-backingan, nanti main koboi-koboyan, dan seterusnya. Jadi kita berharap pemerintah bersama DPR merubah peraturan perundang-undangan tentang penambangan rakyat, maka tambang liar insya Allah akan berkurang. Baik, terima kasih. Terima kasih.